bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat Sejati. Bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi. Lakukan bersamaan martabat manusia, bentuk pemerintahan bersih berwibawa. Mari berantas korupsi, korupsi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan buruh tani nelayan. Itulah cita-cita perjuangan Partai Buruh. Itulah cita-cita Partai Buruh. Rakyat Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat Sejati. Bangun demokrasi, wujudkan keadilan. Saya pernah mengalami tugas selama 5 tahun di kantor RRT. Saya pernah mengalami tugas 3 tahun di kantor DPR provinsi. Hanya bisa tentang memperjuangkan nasib saya sebagai anak muda. Itu sebagai informasi buat Bapak Ibu. Dari sekian perjalanan hidup saya pernah berkarya, saya pernah berdengar, saya pernah orang yang dengar. Saya pernah bersaring, ada orang pada persahabatan tak perlu dibawa. Itu yang membuat saya sebagai salah satu anak muda yang tidak malu, tidak merasa kenalan, tidak terlibat dalam sebuah pasar demokrasi. Saya ingin tunjukkan bahwa anak muda juga bisa menciptakan perubahan. Saya menunjukkan bahwa anak muda juga bisa berubah, anak muda bisa berubah, anak muda juga bisa berubah seperti hasil membawa bagi setiap masyarakat, khususnya setiap anak muda. Karena saya rindu ingin menjadi satu motivasi bagi anak-anak muda. Kalau pernah berteriak untuk berjaya, percaya, pasti akan menuju arah yang akan terus untuk membawa teriakan orang lain. Itu yang merasa termotivasi. Saya bersyukur saya bisa ada di Partai Buruh pada sesuai dengan yang telah disampaikan dan Partai Buruh adalah rumah kita bersama. Partai Buruh adalah rumah rakyat. Partai Buruh tempat dimana setiap keluh kita, susah kita ada di situ. Betul membaca ada di Partai Buruh dan membuat saya menjadi bangga karena saya menjadi salah satu anak muda yang juga mau ikut serta dalam sebuah pesta demokrasi. Saya ingin menunjukkan bahwa anak muda juga bisa. Saya ingin menunjukkan bahwa anak muda tidak bisa ketinggalan. Saya ingin menunjukkan bahwa anak muda juga bisa dipercayakan untuk bisa memimpin Kabupaten Kepulauan Riau. Setuju? Setuju. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Luar biasa. Saya punya kata-kata dan para tokoh yang telah menciptakan kata ini. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Setuju. Bagaimana anak muda? Punya kesempatan dengan anak muda. Setuju. Kita juga bisa. Lembaga sangat kalau ada semua orang tua. Maka kasihan anak-anak muda ini. Berteriak pasti kepentingan orang tua saja yang akan dengar. Jadi saya rindu ingin menjadi salah satu anak muda yang bisa dipercayakan dari masyarakat untuk dapat menyelamatkan generasi muda. Saya rindu bisa ada di sana untuk bisa menjadi pendengar setiap keluh anak muda, bisa sama-sama dengan anak muda, bisa berperan sama-sama dengan anak muda. Dan saya percaya kalau anak muda bisa matang masa depannya, maka perubahan akan terwujud kita nikmati sama-sama. Bersama buruh kita menghilangkan ketidakadilan. Bersama buruh kita mewujudkan sebuah perubahan. Bersama buruh kita pastikan kita dan kebahagiaan masa sejahtera. Bersama buruh saya pastikan kita akan melihat sebuah perubahan yang akan kita nikmati bersama.
bersama anak muda kita tidak ketinggalan, bersama anak muda kita memelangkan, bersama anak muda kita pastikan kita bisa membuat dia dan berubah, kita bisa buat tempat kepala nyata menjadi berbeda dari yang pernah kita lewati bersama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya percaya saya membutuhkan dukungan anak-anak muda di tempat ini. Saya membutuhkan dukungan orang tua di tempat ini. Bapak, ibu, kakak, baik, tata, maupun yang masih ada hubungan keluarga maupun keluarga masyarakat yang ada di sini. Kalian lihat saya, kalau hati bergerak kepada saya minta dukungan doa, saya minta dukungan suara. Mari percayakan anak-anak muda juga untuk bisa ada di tengah-tengah masyarakat, untuk bisa mendengar, bisa bertindak, bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Mungkin itu dari saya, sekian dari saya, Ruben Kayai. Mohon doa dan dukungan, Tuhan memberkati. Ya, anak muda, jiwa muda, pikiran muda, ingin mau membangun pemuda. Kalau diizinkan oleh Bapak Ibu saudara terutama para anak pemuda, sudah dengar tadi. Ya. Terus kita salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan Esko Partai Buruh, yang saya hormati teman-teman caleg dapil 1, 2, dan 3, 4, lebih khusus teman-teman kita yang mengambil bagian di hari ini di daerah pemilihan 2, penyelenggara sampai pada penetapan oleh partai dikasih nomor 2 di dapil 2. Kita ada 7 orang. Teman saya yang saya hormati Bapak Ruben Kayai nomor 1, lalu saya nomor 2, dan sebentar lagi akan diperkenalkan teman-teman yang berikut. Tentu Bapak dan Ibu ingin tahu kenapa sampai Bapak Ishak Marani ada di Partai Buruh. Ya pasti Bapak dan bertanya, lalu yang kemarin dia ada di partai mana? Ya kemarin saya di Partai Gerindra. Itu 2017, 2014, 2019. Bapak dan Ibu, saya tidak sempat ikut dalam laga itu karena satu dan lain hal. Hari ini saya tampil dan saya beri hormat kepada pimpinan Esko, baik itu yang ada di tingkat kabupaten dan seluruh stakeholder staffnya yang senantiasa memberikan ruang dan waktu. Akhirnya saya ada di Partai Buruh dan ditaruh di daerah pemilihan 2, dikasih nomor 2. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, saya tidak perlu menjelaskan perjalanan kita di 2014 dan seterusnya, tentu saja sudah diketahui. Itu bagian dari sebuah kegagalan yang kita lewati. Tapi di hari ini yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman bagi saya hadir dan datang di Partai Buruh yang pertama, kondisi real, situasi real yang harus terjadi di lembah ini, yang ada di Angkasa dan Yawakuka. Bagian ini yang perlu saya sampaikan ya pada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan menilai, karena Bapak Ibu juga diberikan hikmat, akal budi, pengetahuan oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu punya hak untuk menentukan figur, menentukan duta-duta yang nanti akan membawa aspirasi Bapak dan Ibu duduk di parlemen sana. Betul? Betul? Ya. Menurut kacamata saya, yang pertama itu khusus di Kaituri, Roipi, Menawi, kemudian Roipi 1, Roipi 2, kemudian yang ada di Menawi Uron sana. Yang pertama itu saya tergerak hati, yang itu saya terpanggil sekali. Ketika nanti tanggal 14, Bapak dan Ibu,
kalau nanti saya diberikan kepercayaan, diberikan legitimasi atau diberikan kuasa oleh bapak dan ibu, yang pertama itu kuburan Menawi ini. Kuburan Menawi itu sampai detik ini menjadi stapelan orang mati. Itu akan saya perjuangkan di lembaga yang terhormat sana. Kalau saya diberikan kepercayaan, itu yang pertama sekali. Karena apa? Stapel 1, 2, dan 3 di sana itu saya lihat dengan air mata. Karena satu keluarga sendiri juga saya lihat sedih. Yang penting pilih yang tepat. Sehingga proses itu semua akan terjadi. Bapak Ibu kalau salah memilih, tetap stapelan itu akan terus terjadi. Nah, itu yang saya lihat. Saya dengan Bapak Mandiri setelah hidup bincang-bincang Bapak itu salah satu bagian penting sekali. Kita akan sampaikan, menganggarkan di sana, kita rencanakan kalau misalnya kepala kampung dan bamuskan masyarakat itu dalam musyawarah 3 kampung, mereka dorong. Itu tentu barang itu di jalan tol itu jalan itu akan jadi itu. Kami perjuangkan sana. Tidak ada cerita itu akan jadi itu. Terus 16, sekalipun ada di dunia di sana, ya pasti jadi. Kami akan perjuangkan. Yang kedua itu air bersih. Air bersih akan kita perjuangkan. Pengalaman kita beberapa waktu yang lalu air bersih. Saya ini juga jual pinang, jual kue. Makanya saya ingin bergabung di Partai Buruh dan saya ingin mengangkat derajat perempuan-perempuan Papua. Saya Sama tanya dulu untuk orang Papua. Ada yang punya kios yang besar kan? Atau toko kan? Yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Ada. Ada yang punya usaha macam keluarga Banua. Kalau saya melenceng. Ini satu bagaimana kita juga bisa berusaha, kita juga bisa bersaing bersama-sama dengan keluarga Nusantara yang ada bersama-sama dengan kita. Saya mengajak sekali untuk warga masyarakat, simpatisan, bagaimana besok kita harus bisa menang, bisa menang, sekali lagi bisa menang, ya. Kalau kita, Tuhan sayang kita dapat sampai 6 kursi, saya rasa bahwa kita yang goyang kabupaten ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Iya. Anak bersama saya. Berdiri semua coba berdiri dulu supaya jangan geram di tempat. Lalu goyang kecil. Ya. Baju orange goyang. Goyang kiri. Orange goyang. Tangannya di atas, tangan. Ya, silakan duduk kembali. Itu dia. Kita
domisili yang terdiri dari 165 kampung yang mendiami Pulau Panjang ini. Betul tidak? Itu alasan kenapa kita ada di sore hari ini untuk mendengarkan mereka bicara. Saya stressing semuanya untuk memberikan pendidikan kepada kita. Ya. Rakyat akan binasa ketika tidak ada orang berhikmat di sana, tidak ada orang bijaksana di sana. Iya kan? Iya, betul. Iya. Betul. DPR punya fungsinya itu untuk apa DPR? Bukan karena ganteng, masa kita masuk di bilik suara, kita coblos dia karena ganteng. Bukan karena uang banyak kita coblos dia. Ingat, mereka yang nanti datang ke parlemen, itu dulu untuk kawal uang saudara, kawal tanah saudara. Iya kan? Iya. Pemerintah Republik Indonesia yang ada di Jakarta, itu bukan tidak perhatian kita ini. Iya kan? Tapi saya mau tanya dulu, otonomikus 25 tahun ya, 20 tahun yang berlalu, berhasil kan tidak? Iya. Berhasil kan tidak? Iya. Tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Kenapa tidak berhasil? Siapa yang awasi? Siapa yang awasi misalnya untuk apa nih? Untuk kesejahteraan rakyat. Siapa yang awasi dana ini? DPR yang awasi dana ini. Banyak yang mengarahkan kita kepada kehidupan. Tetapi kita sebagai orang Papua yang berdomisili di 165 kampung sering jual suara kita. Iya kan? Iya, betul. Pilih anggota DPR yang mandul. Semua orang bermotivasi datang ke DPR, bermotivasi datang ke eksekutif. Apa tuh? Bupati untuk bikin apa di sana? Rampok uang rakyat. Betul tidak? Sudah percaya ada rampok uang rakyat? Uang rakyat tidak dirampok oleh orang-orang ini. Ada? Ada tidak? Saya November baru kembali dari KPK untuk mengadvokasi korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebenarnya saya tidak harus sampai di tingkatan ini, saudara. Tetapi hari kemarin itu membantu hari ini. Kalau hari ini kita sudah gagal, kita tidak bisa lari kembali lagi, tidak bisa. Jangan terus. Jangan terus. Orang-orang yang berbobot DPR di sana tidak boleh kirim orang-orang yang mandul. Iya toh? Betul tidak? Siap bungkus. Siap bungkus. Kami punya tekad, Partai Buruh punya tekad. Partai Buruh hadir. Ketidakadilan harus berakhir. Harus berakhir. Terakhir hari ini Partai Buruh dijuluki partai tukang demo. Kami bukan demo untuk cari sensasi, tetapi lihat, kami sekalian para buruh ini punya hak konstitusional yang sama. Kenapa kami miskin terus? Halo? Beberapa waktu yang lalu ada 1, 2, 3 kepala kampung ketemu saya. Ada tuan, kami mau tanya, kita di kampung ini tidak pernah kita dapat APBD dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita bersyukur karena kementerian itu lewat dana Kemendes kita masih bisa bangun rumah 1 tahun, itu kita bisa bangun 3 buah rumah. Kita butuh berapa tahun untuk bangun 40 buah rumah? Kalau 1 tahunnya kita bangun 3. Dalam kurun waktu 20 tahun ini kita bisa buat perubahan atau tidak? Bukan kami di depan ini, bukan mereka di depan ini nanti bikin perubahan. Tetapi perubahan itu ada di 2 jari ini. Pada tanggal 14 mendatang. Pada tanggal 14 mendatang perubahan ada di ujung paku itu. Ketika Anda salah coblos, maka minta maaf. Sekali lagi, hari kemarin menjadi pelajaran penting bagi kita untuk hari ini. Dan hari ini kita menentukan langkah
untuk menatap hari depan yang masih kabur. Kita rubah sama-sama. Siap? Siap? Perubahan. Wah, ini 2 orang saja mau perubahan, yang lain tidak mau kembali ke yang lama. Saya ulangi. Perubahan. 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 Itulah alasan kenapa kita duduk sore hari ini, Bapak Ibu. Tolong sampaikan dari hati ke hati. Kalau saya seorang buruh, saya seorang nelayan, saya seorang petani, saya penjual pinang siri di pasar, saya pedagang sayur, tukang ojek, sangat urani sekali. Kalau saya tinggalkan rumah saya, lalu saya lari cari nyaman di orang lain punya rumah. Iya tak? Iya. Jangan. Saya punya satu ilustrasi. Ya. Ada Pace Pantura dengan Pace Saweru sama-sama naik di satu perahu. Pace Saweru yang pegang apa namanya tuh? Pegang motor. Berbeda sama ada Pace Pantura bilang ini kita berpulau, kita singgah. Tetapi karena yang pegang motor dengan Pace Saweru, apa yang terjadi? Pace Saweru setir motor ini menuju Pace Saweru berpulau. Iya kan? Iya. Bisa. Ini ilustrasi yang penuh makna. Saya percaya kita semua dikaruniai hikmah oleh Tuhan untuk mengerti bagian itu. Ya. Tanggal 14. Pilih nomor berapa partainya? Pilih nomor berapa partainya? Pilih nomor 6 partainya. Lalu kemudian kita lihat ke bawah. Kalau satu lihat itu yang warna hijau. Kalau Bapak warna apa? Kalau Kabupaten warna hijau, Bapak provinsi merah. Kalau provinsi warna biru. Kalau Kabupaten warna hijau, lalu seleksi nama-nama di situ, coblos di situ. Jangan sampai keluar, ya, jangan sampai keluar. Sastra sedikit juga tambahan. Ada 3 prinsip utama dalam Partai Buruh, yaitu kesejahteraan dan kesempatan. Apa itu kesejahteraan dan kesempatan? Ya. Bisa tambah lagi kerjanya. Iya, boleh tambah. Mau jadi pemimpin toh, jadi pemimpin harus punya teladan karakter yang baik. Kalau sudah mama di rumah, cukup mama di rumah saja. Supaya jalan itu jangan orang bilang, oh, tak jadi bicara barang depan pengantar di belakang ini sarong. Kira-kira begitu. Saya dari 2023 sampai hari ini baru coba-coba masuk. Punya banyak pengalaman tentang bagaimana mengawal aspirasi rakyat lewat demokrasi dan HAM di tanah Papua ini. Lewat diskusi yang panjang, maka saya berikan kepastian kepada saudara-saudara saya ini, bahwa kami pasti bisa mengawal aspirasi Bapak Ibu sampai ke sekolah di sana. Kuncinya ada satu, kalau besok kami punya fraksi, lalu kemudian punya fraksi, kami juga bersatu menentukan siapa yang menggunakan penanggung jawab untuk menggunakan dana kita atau dana kita satu arah, maka nakoda bilang kiri, kita juga pasti bilang kiri. Iya toh? Tapi kalau besok nakodanya bukan punya kita bilang kanan, nakoda bilang kiri, maka pasti potong kesempatan maju. Supaya maksudnya masing-masing jalan toh. Iya, baik, itu mungkin dari saya. Ayo kita bersama. Kita bersatu, pasti kita kuat. Kita bersatu, pasti kita menang.
ada minta maaf. Apa dong goyang bagus sekali. Pinggulnya goyang enak bagus tapi ya kita punya waktu jadi. Tunggu lanjut. Dapil 1 ya tadi kita sudah mendengar secara saksama baik dari kawan-kawan dari Dapil 2 bahkan kawan-kawan kita dari provinsi, dan hari ini mungkin sebagai penyumbang bagi kita dari Dapil 1 kita juga menyampaikan pikiran-pikiran yang ada di dalam Partai Buruh. Ya, saya secara pribadi ada di Partai Buruh karena saya melihat bahwa Partai Buruh adalah sebuah partai yang bukan saja di wilayah Indonesia, tapi kurang lebih ada 129 negara di dunia yang memegang Partai Buruh. Kenapa? Karena Partai Buruh memiliki sebuah progres yang jelas. Sebuah partai itu hadir di atas Indonesia dan dia boleh ada di pulau Yapen ini. Itu Partai Buruh. Hari ini 5 tahun yang lalu kami masyarakat, khususnya masyarakat petani, masyarakat nelayan, buruh bangunan, bukan ojek, setiap orang-orang yang tidak diperhatikan oleh sejumlah partai-partai sebelumnya. Tapi hari ini atas kekuatan petani, nelayan, semua mereka yang memiliki otoritas bangkit dari kelemahan, bangkit dari ketiadaan. Mereka bangkit untuk menyatukan kekuatan demokrasi dan menentukan haluan terbang. Hari ini kami hadir di sini. Kami ada di sini dengan tujuan kami akan merubah. Kami akan merubah. Kenapa saya sampaikan demikian? Kami cukup belajar, kami cukup tahu segala hal yang menyangkut tentang spekulasi sistem pemerintahan di dalam birokrasi, sehingga kami bisa menyatakan demikian. Untuk itu, saya melihat teman-teman dari Partai Buruh, khususnya di Dapil 2, Dapil 1, 3 dan 4, kami percaya bahwa ini kekuatan yang kuat. Kami akan bangkit untuk menentukan segala ketidakbenaran di atas tanah ini. Hari ini kami lihat 5 tahun lalu begitu banyak negara ini, saya bilang sudah merdeka begitu lama, tapi kami tidak merasakan perubahan-perubahan yang benar bagi kami. Ya, kami punya roti pembangunan dalam bentuk semua hal. Ada yang jadi sisik, ya, dalam semua hal. Ada kepentingan oligarki yang mengamalkan semua kepentingan rakyat ini. Mereka meruntut semua, ambil untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Kami datang, Partai Buruh datang dengan jelas karena kerinduan kami mau mengubah paradigma lama untuk menentukan haluan Partai Buruh ke depan. Ketika Bapak Ibu Saudara yang ada di kampung ini bersama dengan teman-teman memberikan hak konstitusi saudara, menyerahkan pada tanggal 15 nanti, ketika itu mereka yang ada di Dapil 1, Dapil 3, Dapil 4 semua dan menentukan kami menjadi satu fraksi, maka kami akan bawa jalan kota ini. Kami akan bawa jalan kota ini. Kami akan bawa kota ini. Ketika kami menentukan bupati, kami punya fraksi. Kami akan bawa kota ini. Kami akan menentukan semua kepentingan kedaulatan rakyat. Bagi Anda. Bongkar! Ya, itu kami Partai Buruh. Kenapa demikian? Sudah cukup 10 tahun Cukup! oligarki menguasai kota ini. Bongkar! Sudah cukup mereka mengambil kepentingan politik kita di atas tanah ini.
Untuk itu, kita butuh kesadaran yang benar-benar muncul dari masyarakat ingin berubah. Kita butuh. Siapa yang menentukan perubahan? Hari ini kalian semua yang hadir dan mendengarkan apa yang kami sampaikan di sini. Datang pada tanggal 18 untuk menentukan partai baru secara khusus. Saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah ini pacar-pacar ini di depannya dengan masjid mereka anak-anak kecil. Jangan! Jangan! Sudah, kami begitu siap sehingga kami menentukan langkah dan haluan untuk membawa daerah ini kepada satu tujuan yang jelas, yaitu di dalam ketentuan ada 13 program kita Partai Buruh yang akan kami kawal, kami kerjakan. Setelah itu nanti Bapak Ibu saudara akan melihat apa yang terjadi ketika kekosongan di tangan kami. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Saya lihat bahwa 10 tahun ada sistem yang terjadi itu begini. Ketika DPR ditentukan oleh oligarki, mereka menentukan kepala-kepala SKPD, mereka menentukan kepala-kepala distrik, kepala kampung. Itu ditentukan oleh mereka. Kami berduka dusta. Dimulai dari kapan? Saat ini, besok tanggal 18. Bersama kami Partai Buruh menentukan bagian langkah ke depan untuk menentukan kesuksesan perubahan itu terjadi besok pada tanggal 18. Oke? Setuju? Setuju? Saya lihat yang ada di sana. Ketika menyampaikan setuju, saudara-saudara tetap ada pada posisi tenang. Apa yang saya pikir? Apa? Kesempatan pembangunan, kesempatan perubahan dimulai dari momen yang hari ini dimulai di tempat ini. Dimulai dari tempat ini. Tapi Ibu tahu, di wilayah ini, di kampung ini, ada saudara Merani, ada saudara Ketai, ada saudara Wandimani, ada Bapak Mandori. Mereka yang penentu kebijakan perubahan di atas wilayah ini. Mereka penentu. Mereka yang tahu perubahan. Mereka tahu keadaan situasi yang terjadi di atas wilayah ini. Apa orang kenyang tidak, lapar tidak, susah senang, mereka tahu secara khusus. Benar tidak? Benar? Mereka tahu. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatanmu. Lari dan kejar mereka. Dengan syarat satu, tanyakan kepada mereka. Betul-betul kan? Kalau betul hari ini kita semua bikin satu contoh, kita kasih tanggal 18, yang bisa langsung. Oke? 10 tahun yang lalu kita hidup dalam situasi kondisi yang mencekam. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan momen politik ini. Yang bisa melihat kita itu orang kita. Yang bisa melihat kita itu orang kita, bukan orang lain. Jam kulit keriting rambut. Saya contohkan. Anda berada dekat api, sudah barang tentu Anda pasti panas. Ya itu terjadi. Maka untuk itu kami Partai Buruh dengan tegas harus ada perubahan. Karena di dalam ini ada Bapak Mandori, Bapak Merani, Bapak Kayai, Ibu Samberboni, Bapak Wandamani, mereka ini jago-jago dari Partai Buruh. Hari ini mungkin mereka menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka, kajian mereka, hasil pengamatan mereka. Tapi dalam kerja, orang ini sudah cukup sangat terlatih.
sangat terlatih sehingga mereka ada di partai ini. Barangkali begitu. Tadi ada penyampaian bahwa kami akan menyampaikan orasi atau pidato politik khususnya untuk demokrasi ini. Saya mau bilang bahwa perubahan itu ditentukan berdasarkan bagaimana orang berpikir, melihat apa yang terjadi atas dirimu, atas keadaanmu, situasimu. Bahwa melangkah. Tapi hari ini kami kasih solusi yang luar biasa. Ya, kami ini pekerja, teman-teman buruh ini pekerja. Ada masalah, ada persoalan yang menyangkut tentang masalah rakyat. Kami itu depan, kami siap mengawal. Itu kami buruh, karena kami pekerja. Orang pekerja adalah orang petarung untuk melihat sebuah perubahan. Ya, seperti itu. Luar biasa. Hari ini ya, baik. Saya mau menyampaikan sedikit lagi, tapi kelihatan waktu ini sudah 10 menit yang waktu yang ditentukan. Untuk itu, ya, sekali lagi saya mau sampaikan untuk masyarakat di Kampung WP2 ini, ya, ingat, ketika ada tawaran dalam bentuk money politik, ya, ada panas di samping kiri kanan, ya, belajar untuk jujur, kasih tahu siapa itu dia yang melakukan money politik, kasih tahu, ya. Kenapa? Supaya jangan orang-orang di atas wilayah ini menjadi susah karena money politik, ya. Itu harus diperhatikan. Mungkin begitu, karena kita juga ada sosialisasi terkait tentang sistem pencoblosan. Begitu saya akhiri dulu penyampaian saya kepada para steering. Saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Sangat luar biasa. Nama saya Sime Mudomi, asli Waropen dari Bakau, yang bertarung hari ini di Yapen. Luar biasa. Bakau. Terima kasih untuk Bapak Panwas yang hasil koordinasi tadi. Kita diberikan waktu sampai jam 6. Luar biasa. Kita berikan apresiasi untuk Bapak Panwas. Baik, saya langsung ke pokok intinya. Terkait dengan program partai yang tadi awal saya sudah sampaikan, ada 13 program partai, tapi kami angkat isu daerah yang hari ini cuma partai buruh yang mampu. Saya berani tantang semua partai. Saya tantang, siapa yang berani mau potong gaji? Buruh saja, partai buruh. Siapa? Ada caleg siapa yang berani? Mari kita bikin pernyataan dengan masyarakat. Meterai 10.000, karena kami sudah ikat diri dengan masyarakat. Saya perintahkan semua, saya punya caleg-caleg yang ada di depan ini, potong gaji 50% ke rakyat. Ada di baliho sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Nah, itu pernyataan sikap kami. Kami tidak kerja main-main. Kami hadir, partai buruh hadir bukan untuk berkompetisi, tapi kami hadir karena kondisi situasi yang terjadi. Situasi ini yang membuat kami termotivasi untuk harus mengangkat penderitaan ini. Sayang sekali,
Jadi singkat saja, kami Partai Buruh punya 3 program prioritas. Langsung saya bacakan. 1. Bantuan janda duda, yatim piatu dan penyandang cacat 13% per bulan. 2. Bantuan duka, 3 bantuan umum. Nanti secara terperinci bapak-bapak calon legislatif yang ada duduk di depan ini lewat brosur yang mungkin sudah tersebar di bapak ibu punya tangan, bahkan sebentar nanti dibagi karena ini program, baru nanti bapak dorang lihat penjelasannya. Saya pikir sudah saya pasang di sana. Luar biasa. Ini kita ikat leher. Kami Partai Buruh hari ini ikat leher dengan rakyat karena kami punya hati tulus untuk melayani rakyat. Kita tidak abal-abal. Kami serius. Ketika bagian ini tidak dilaksanakan, ini Bapak berlima, Bapak Menorib, Bapak Kayai, Bapak Wadamani dan Ibu Seter bahkan Bapak Merani, laporkan saya. Laporkan saya. Bahkan pegang pernyataan ini bawa serahkan ke polisi. Ya, ini saya kasih tahu nih. Serahkan pernyataannya ke polisi. Karena dasar hukumnya kuat mengikat kita, yaitu materai 10.000. Tidak main-main. Kami ikat leher karena kami ingin buat perubahan. Kami ingin melayani masyarakat dengan tulus hati. Jadi semua, bukan cuma di dapil 2, 4 dapil ini saya sudah perintahkan semua caleg potong gaji 50%. Istri-istri hanya tahu terima 50% per bulan. Luar biasa. 50% kasih rakyat punya. Amin. Tapi akan diatur supaya semua dapat. Luar biasa. Oke? Bagus. Baik, terima kasih. Ini detailnya nanti para duta-duta yang ada, nanti mereka menjelaskan lebih detail. Ini garis besar saja yang saya sampaikan. Karena ini sangat penting, yang mampu, yang bisa buat hal ini cuman Partai Buruh, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Saya sudah ukur, tidak ada. Kami yang punya niat tulus untuk membagi apa yang kami punya, pendapatan kami bagi ke rakyat. Itulah. We are the working class. Itu bahasa apa? Siapa yang tahu? Bahasa baik kan? Bahasa saweru kan? Bahasa saweru working class adalah kami adalah kelas pekerja. Oke? Waktu saya kembalikan ke pengacara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Partai. Ya, itu jadi Bapak Ibu saudara sudah ikuti secara baik tentang apa yang disampaikan tadi itu. Siapapun yang terpilih besok di Partai Buruh ini, baik dapil 1, 2, dan 3 dan 4, itu gaji 50% dipotong untuk menjawab 3 program tadi. Sangat luar biasa sekali itu. Untuk semua ini, semua kegiatan kampanye di hari ini akan diklarifikasi langsung oleh Bapak Binsius Ayani sekaligus untuk menutupi acara kampanye kita di sore hari ini. Selamat sore untuk kita semua. Oleh sebab itu, kalau ada yang duka, ada masyarakat yang punya anak baru sekolah, ada yang kebutuhan mendadak, mereka mau lari kemana ini? Sudah pasti mereka sangat berkata, toh 50%-nya itu sudah dibagi dan siap disalurkan sesuai dengan presentasi. Terima kasih banyak.